Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Irwan dengan NPM 610112030. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan memori internal, yang dimana ini sebagai pengganti tugas UAS kami di mata kuliah organisasi komputer. Langsung saja ke materi memori internal. Hierarki memori. Pada hierarki memori terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu register, kemudian cache, yang ketiga itu main memory atau RAM, dan yang keempat yaitu hard disk cache, dan yang kelima magnetic disk atau hard disk, yang keenam magnetic tape, dan yang ketujuh optical disk. Baik, register. Register merupakan memori yang terletak di dalam unit pemrosesan atau CPU. Register memiliki kapasitas yang sangat kecil, tetapi memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Dengan fungsi digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi dan data yang sedang diproses secara aktif oleh CPU. Kemudian cache. Cache adalah jenis memori yang terletak di antara CPU dan RAM. Ada beberapa tingkatan cache. Yang pertama itu L1, L2, dan L3 dengan tingkat akses yang sangat berbeda. Dengan fungsi cache menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU untuk mempercepat akses data karena kecepatan aksesnya lebih tinggi daripada RAM. Kemudian yang ketiga, main memory atau RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan data sementara yang digunakan oleh CPU untuk eksekusi program dan bekerja dengan data saat perangkat dinyalakan. Random Access Memory juga menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program atau sistem operasi. Data di RAM dapat diakses lebih cepat daripada dari media penyimpanan jangka panjang seperti hard disk. Kemudian disk cache. Disk cache adalah bagian dari RAM yang digunakan untuk menyimpan sementara data yang berasal dari hard disk. Ini membantu mempercepat proses pembaca dan penulis data ke hard disk, dengan tujuan mempercepat transfer data antara hard disk dan RAM dengan penyimpanan data yang sering diakses. Kemudian magnetic disk atau hard disk. Media penyimpanan jangka panjang yang menggunakan teknologi piringan magnetik untuk menyimpan data secara permanen dengan tujuan menyimpan data program dan sistem operasi dalam jangka panjang. Kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan dengan RAM. Kemudian magnetic tape. Media penyimpanan yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data biasanya digunakan untuk penyimpanan, arsip, dan backup data dalam skala besar dengan fungsi penyimpanan data dalam jumlah besar dengan kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan hard disk. Yang kemudian yaitu optical disk. Media penyimpanan yang menggunakan teknologi optik untuk penyimpanan data seperti CD, DVD, atau Blu-ray dengan tujuan menyimpan data dalam bentuk digital yang bisa dibaca oleh perangkat optik seperti di CD, DVD, atau drive. Kemudian karakteristik hierarki memori, semakin ke bawah maka segitiga hierarki memiliki sifat. Yang pertama itu semakin ke bawah maka semakin murah harga per bitnya. Yang pertama itu register merupakan jenis memori paling mahal, dan yang kedua magnetic tape dan CD-ROM paling murah. Dalam hierarki memori, umumnya memori yang berbeda yang berada di bagian paling bawah atau paling bawah dalam hierarki memiliki karakteristik biaya yang lebih rendah per bitnya dalam penyimpanannya. Karakteristik biaya per bit dalam segitiga hierarki memori yaitu register memiliki biaya yang paling mahal per bitnya penyimpanannya karena register terletak secara fisik di dalam unit pemrosesan atau CPU. Teknologi yang digunakan untuk membuat register memiliki biaya yang lebih tinggi. Kemudian media penyimpanan jangka panjang juga magnetic tape atau CD-ROM dan HDD CCD. Kemudian yang kedua, semakin ke bawah maka semakin besar ukuran kapasitasnya, yaitu yang pertama itu register ukuran kapasitasnya sangat kecil, yaitu dalam 8 bit sampai dengan 128 bit. Dan yang kedua magnetic tape, CD, DVD-ROM dalam gigabyte. Dalam hierarki memori umumnya kapasitas penyimpanan semakin besar saat turun ke bawah dalam hierarki memori. Karakteristik ukuran kapasitas dalam segitiga hierarki yaitu ukuran kapasitas register memiliki ukuran kapasitas yang sangat kecil,
biasanya dalam rentang 8 bit hingga 128 bit, karena register terletak secara langsung di dalam CPU dan digunakan untuk penyimpanan data yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Kapasitas yang sangat kecil ini diperlukan untuk kecepatan akses yang tinggi. Kemudian yang ketiga, semakin ke bawah semakin lambat akses datanya. Yang pertama itu A, register sangat cepat akses datanya, dan kemudian B, tape magnetik sangat lambat akses datanya. Dalam hierarki memori, umumnya kecepatan akses data semakin lambat saat turun ke bawah dalam hierarki. Karakteristik kecepatan akses dalam segitiga hierarki memori yaitu register memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi karena register terletak di dalam unit pemrosesan CPU dan memiliki akses langsung ke data yang sedang diproses oleh CPU, sehingga memiliki kecepatan akses tertinggi dalam hierarki. Kemudian yang keempat yaitu semakin ke bawah akses CPU semakin jarang. Pertama itu A, register hampir setiap saat diakses oleh CPU, dan yang kedua magnetic tape CD-ROM sangat jarang diakses CPU. Dalam hierarki memori, semakin ke bawah semakin jarang akses CPU terjadi pada media penyimpanan karena register hampir setiap saat diakses oleh CPU, dengan register terletak secara langsung di dalam CPU dan digunakan untuk penyimpanan data yang sedang aktif diproses karena posisinya yang sangat dekat dengan CPU. Register selalu diakses dengan sangat sering. Kemudian memori pada sistem komputer dapat dibedakan menjadi yang pertama itu main memory, disebut juga sebagai internal memory atau contohnya RAM atau random access memory. Dan kedua secondary memory, disebut juga external memory, contohnya pada hard disk, RAID, magnetic tape dan sebagainya. Main memory atau internal memory, contohnya seperti random access memory, digunakan untuk penyimpanan sementara saat komputer sedang aktif dan kemudian memiliki kecepatan akses yang tinggi. Data yang disimpan di sini hilang saat datanya dimatikan atau volatile, dan kemudian menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh CPU dan program yang sedang berjalan. Kemudian secondary memory atau external memory, contohnya pada hard disk, drive atau HDD, SSD atau solid state drive, dan kemudian magnetic tape atau RAID, kemudian redundant array of independent atau disk. Pada secondary memory yaitu digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, kemudian memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, kecepatan aksesnya lebih lambat daripada main memory. Data yang disimpan di sini tetap ada meskipun data dimatikan atau non-volatile. Kemudian biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang tidak aktif atau backup. Berdasarkan lokasinya ada 3 jenis memori. Yang pertama itu prosesor memori atau contohnya register, kemudian main memory atau contohnya pada RAM, dan yang ketiga contoh external memory, contohnya pada hard disk, RAID, CD-ROM dan tape. Pengelompokan memori berdasarkan lokasinya dalam sistem komputer yaitu sebagai berikut. Yang pertama prosesor memori, contohnya pada register kan, terletak secara fisik dalam unit pemrosesan atau CPU, memiliki kecepatan akses tertinggi, kapasitasnya sangat terbatas, digunakan untuk penyimpanan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Kemudian main memory atau internal memory, kemudian itu terletak di luar CPU tetapi masih dalam komputer, memiliki kapasitas yang lebih besar daripada prosesor memori atau register dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program yang berjalan dan sistem operasi. Kemudian data di sini hilang saat data dimatikan atau volatile. Semiconductor memory. Pada semiconductor memory terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu menggunakan teknologi semikonduktor untuk menyimpan data. Kemudian pada RAM atau random access memory digunakan untuk menyimpan sementara data saat komputer aktif. Kemudian ROM atau read only memory menyimpan instruksi dasar yang tidak dapat diubah. Kemudian magnetic memory. Magnetic memory itu terdiri dari beberapa poin juga. Yang pertama itu menggunakan teknologi piringan magnetik untuk menyimpan data. Kemudian hard disk, drive atau HDD adalah salah satu jenis memori penyimpanan utama dalam komputer yang menggunakan teknologi piringan magnetik berputar. Dan yang kemudian disket dan magnetik, tapi juga menggunakan teknologi serupa tetapi dengan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil atau digunakan untuk tujuan arsip atau backup. Kemudian optical memory. Pada optical memory
Terdiri juga beberapa, yaitu menggunakan teknologi optik untuk menyimpan dan membaca data. Kemudian CD-ROM yang memiliki data yang tidak dapat diubah. Kemudian CD-RW dapat diubah dan ditulis ulang berkali-kali. Dan yang kemudian DFD atau memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi daripada CD. Dan kemudian CD dan dapat penyimpanan data dalam format yang lebih bervariasi. Metode sequential access. Akses data dilakukan secara berurutan seperti pada pita magnetik. Kemudian akses data sangat lambat karena data yang akan diakses diurut secara serial satu demi satu. Contohnya seperti magnetik, tape magnetik, tab backup cartridge. Baik, yang kedua, metode direct access. Akses data dilakukan secara langsung berdasarkan posisi track dan sektor. Akses data relatif lebih cepat dibanding sequence access. Contohnya hard disk, floppy disk, dan disket. Metode direct access memungkinkan akses langsung ke data tanpa perlu mengikuti urutan linear dari awal hingga akhir data. Berbeda dengan metode sequential access, teknologi seperti hard disk dan disket atau floppy disk menggunakan metode direct access. Kemudian pada metode random access. Yang pertama yaitu akses data dilakukan dengan bantuan rangkaian address decoder. Kemudian address decoder akan menghasilkan alamat data yang akan diakses. Akses data lebih cepat daripada direct access, contohnya pada RAM atau random access memory. Metode random access memungkinkan akses langsung ke data tanpa harus mengikuti urutan tertentu atau lebih melalui proses sequential. Pada random access memory adalah salah satu contoh utama dari media penyimpanan yang menggunakan metode random access memory. Dan yang keempat, metode associative access. Akses data dilakukan dengan cara compare, yaitu membandingkan isi data yang dicari dengan key-nya, bukan berdasarkan alamat data. Jika match, maka data yang dicari ditemukan dan yang akses data sangat cepat. Contoh cache memory. Metode associative access memungkinkan akses data dengan cara membandingkan isi data yang dicari dengan key-nya tanpa harus mengacu pada alamat fisik dari data tersebut. Teknologi cache memory adalah contoh yang baik dari media penyimpanan yang menggunakan metode associative access. Pada metode associative access sangat penting dalam konteks cache memory karena memungkinkan akses yang cepat dan efisien ke data yang sering digunakan oleh CPU. Hal ini membantu dalam memungkinkan kinerja keseluruhan sistem komputer dengan mempercepat proses akses data yang sangat relevan. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari materi memori internal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.